Dulu diusir dari rumah mertua. Kini mantan suami mengemis bantuan kepadaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Dinda, seorang wanita yang dulunya penuh harapan dan impian, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua itu dimulai dengan sekadar keinginan untuk membangun kehidupan bersama suaminya, Mas Rizal, yang ternyata tidak seindah bayangannya. Ketika dia memasuki rumah mertua untuk pertama kalinya sebagai istri, Dinda merasa seperti seorang putri yang diterima dengan tangan terbuka. Namun, kenyataan berbalik 180 derajat hanya dalam beberapa bulan. Hari itu, suasana di rumah mertua tampak berbeda. Seperti biasa, Ibu Rizal yang angkuh dan suka merendahkan orang lain, mulai berbicara dengan nada sinis. Dia tidak pernah benar-benar menerima Dinda dengan sepenuh hati, meski Mas Rizal selalu berusaha menjaga perasaan ibunya. Dinda tahu ada yang tidak beres, namun tidak pernah mengira hal itu akan berubah menjadi sebuah bencana besar. Pada suatu siang yang terik, saat mereka semua duduk di ruang tamu, Ibu Rizal dengan lancang mulai menuduh Dinda sebagai wanita yang hanya mengincar harta mereka, dengan kata-kata yang penuh kebencian. Dinda, kamu hanya datang ke sini untuk mengambil semuanya. Harta kami, posisi kami, bahkan anak kami. Kamu pikir kami bodoh? Suara ibu mertua itu keras, membuat seluruh keluarga terdiam. Dinda merasa dunia tiba-tiba runtuh di sekelilingnya. Semua mata tertuju padanya. Suaminya, Mas Rizal, hanya bisa duduk terpaku di sampingnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Hatinya hancur melihat suaminya yang seharusnya membela dirinya, malah memilih untuk diam. Kemudian, dengan mata yang berkaca-kaca, Dinda dipaksa untuk pergi. Pergi dari rumah ini. Jangan pernah kembali lagi, teriak ibu mertua, seakan mengusirnya dari hidup mereka dengan segenap kebencian. Dinda, yang saat itu hanya mengenakan gaun rumah sederhana, tanpa sepengetahuan siapapun, berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Dia tahu bahwa kehidupannya yang telah dibangun selama ini di atas harapan, kini telah runtuh. Tak ada lagi yang tersisa. Tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal, hanya kesedihan yang membelenggu hatinya. Mas Rizal bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat Dinda melangkah pergi. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata semangat untuknya, hanya kesunyian yang menghantui. Dengan langkah tergesa-gesa, Dinda keluar dari rumah megah yang selama ini dia anggap sebagai rumahnya, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah pengusiran yang memalukan. Semua yang dia percayai telah berubah menjadi ilusi. Tak ada yang lebih sakit daripada pengkhianatan dari orang yang paling dia cintai. Pada saat itu, Dinda hanya bisa terisak, merasa dipermalukan, tak punya tempat untuk berpaling. Hanya angin malam yang menemani langkahnya, seiring dengan pandangan kosong menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun di dalam hatinya, ada satu tekad yang mulai menyala. Aku akan bangkit, meski harus melalui semuanya sendirian. Setelah diusir dari rumah mertua, Dinda merasa seperti seseorang yang kehilangan arah. Tidak ada tempat yang bisa dia tuju, tak ada keluarga yang bisa memberinya perlindungan. Semua yang dia miliki kini hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya, dan sebuah kenangan pahit tentang pengusiran yang tak bisa dilupakan. Dalam keadaan terpuruk seperti itu, Dinda tahu satu hal. Dia harus bertahan hidup, tidak peduli dengan betapa kerasnya dunia yang kini menghadangnya. Tapi bagaimana? Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa dukungan dari siapapun, Dinda merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Hari-hari pertama setelah pengusiran itu terasa sangat berat. Dinda berjalan tanpa tujuan, hanya mengandalkan apa yang ada di sekelilingnya. Kadang-kadang, dia mengais makanan sisa dari tempat sampah restoran, dengan harapan bisa bertahan hidup untuk satu hari lagi. Setiap kali dia menatap tumpukan sampah yang penuh dengan sisa makanan, hatinya terasa perih. Namun, dia berusaha keras untuk tidak menangis. Kehidupan memang tidak selalu adil, tapi Dinda tahu bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Dia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya yang penuh ketidakpastian. Suatu sore yang panas,
Ketika Dinda sedang duduk di sudut sebuah jalan, memandangi langit yang cerah, seorang wanita parubaya mendekatinya. Wanita itu tampak ramah, meskipun wajahnya sedikit lelah. Dia mengenakan apron dengan logo sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir jalan. "Kamu tampaknya kelaparan, Nak," kata wanita itu dengan lembut, sambil menatap Dinda dengan penuh perhatian. Dinda yang sedang mengais makanan di tempat sampah terkejut. Namun wanita itu hanya tersenyum dan mengulurkan sekantong roti. "Aku tidak banyak, tapi mungkin ini bisa membantu," lanjutnya. Dinda, yang merasa malu dan bingung, awalnya menolak, namun wanita itu dengan lembut memaksa. Dengan penuh rasa terima kasih, Dinda menerima makanan tersebut. "Terima kasih," ujarnya pelan, berusaha menahan air matanya. Wanita itu memperhatikannya sejenak, lalu berkata, "Kamu tidak terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja. Apa kamu sedang dalam masalah?" Dinda menceritakan sebagian kisahnya, meskipun merasa berat untuk membuka hati. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menginterupsi. Ketika Dinda selesai bercerita, wanita itu tersenyum lemah. "Aku punya sebuah kafe kecil di dekat sini. Jika kamu ingin, aku bisa memberimu pekerjaan sebagai pelayan. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan tempat tinggal sementara." Tawaran itu datang begitu saja, seperti cahaya di tengah kegelapan yang hampir menelan Dinda. Dia tidak yakin apakah ini kesempatan yang baik atau tidak. Namun apa yang dia miliki saat itu hanyalah harapan kecil yang bisa menyelamatkannya. Dinda, meski ragu, akhirnya menerima tawaran itu. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupnya yang penuh dengan ketidakpastian. Pekerjaan sebagai pelayan di kafe milik Bu Ani, sang wanita yang memberi bantuan, menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan perjuangan dan pembelajaran. Setiap hari, Dinda belajar untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga untuk menghargai setiap detik yang dia miliki. Di kafe kecil itu, dia bertemu dengan berbagai orang, mulai dari pengunjung biasa hingga pekerja lain yang juga berjuang untuk hidup. Meskipun gaji yang dia terima tidak banyak, itu cukup untuk memberinya secercah harapan dan tempat untuk bernaung. Dinda tak lagi merasa sendirian, meskipun perjalanan hidupnya masih jauh dan penuh tantangan. Bu Ani menjadi orang pertama yang mempercayainya setelah sekian lama, dan Dinda merasa sangat berterima kasih atas kesempatan itu. Setiap hari, dia semakin terbiasa dengan rutinitas baru ini. Dari seorang wanita yang sebelumnya hanya tahu bagaimana hidup nyaman dalam keluarga besar yang kaya, kini dia mulai belajar untuk mandiri dan hidup dari hasil usahanya sendiri. Namun, meskipun hari-harinya lebih baik daripada sebelumnya, Dinda masih merasakan kepedihan dari kenangan pengusiran itu. Setiap kali dia melihat sekelompok wanita berjalan bersama, tertawa dan berbicara tentang kehidupan mereka, hatinya seringkali tersentak. Dia mengingat masa-masa bahagia ketika dia dan Mas Rizal masih bersama, ketika dia bisa merasa diterima oleh keluarga besar itu. Kini, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa dia lupakan. Tetapi, di tengah kepedihan itu, Dinda merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Tekad. Tekad untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar wanita yang diusir dan dilukai. Setiap kali bekerja di kafe Bu Ani, dia berjanji dalam hati bahwa suatu saat nanti, dia akan menunjukkan pada dunia bahwa dia bisa lebih dari apa yang orang lain bayangkan. Dia tidak akan lagi menjadi wanita yang diremehkan, wanita yang hanya dianggap sebagai pengejar harta. Dinda tahu, kesuksesan yang sejati akan datang hanya melalui kerja keras dan keteguhan hati. Hari-hari yang dilalui Dinda di kafe Bu Ani mulai terasa lebih ringan, meskipun tantangannya masih besar. Setiap pagi, dia bangun dengan rasa syukur karena mendapatkan pekerjaan yang memberinya harapan baru. Meskipun hidupnya jauh dari mewah, dia belajar untuk menikmati kesederhanaan. Pekerjaan sebagai pelayan kafe memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai macam orang, dari pengunjung biasa hingga para pebisnis yang datang untuk menikmati kopi sambil berbicara mengenai urusan mereka. Dinda, yang awalnya hanya mengamati, mulai terbiasa mendengarkan percakapan mereka, dan dari sana dia mulai belajar banyak tentang dunia bisnis. Suatu hari, seorang pria parubaya masuk ke kafe. Wajahnya tampak tegas, namun tidak galak. Dia mengenakan jas rapi, dan di tangannya, dia memegang sebuah koper kulit yang tampak mahal. Pria itu langsung menarik perhatian Dinda,
yang saat itu tengah melayani beberapa pelanggan di meja dekat pintu masuk. Dengan langkah mantap, pria itu duduk di meja dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan yang penuh fokus. Tanpa banyak basa-basi, dia memesan secangkir kopi hitam dan sepotong kue coklat. Dinda, yang kebetulan melayani meja itu, segera menyiapkan pesanan dan membawanya ke meja pria tersebut. Saat dia meletakkan kopi dan kue di meja pria itu, pandangan mata mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu yang membuat Dinda merasa pria ini bukan orang sembarangan. Mungkin karena cara dia membawa dirinya yang penuh percaya diri, atau mungkin juga karena aura yang mengelilinginya, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi pasti ada dalam diri orang-orang yang sukses. Dinda, yang saat itu masih ragu-ragu, mencoba untuk tetap sopan. "Selamat pagi, Pak. Ini pesanan Anda, semoga Anda menyukainya," katanya, sedikit gugup. Pria itu tersenyum tipis, mengangguk, dan menjawab, "Terima kasih, Nona. Kopinya sangat pas." Kata-kata itu, meskipun sederhana, membuat Dinda merasa dihargai. Dia kemudian melanjutkan pekerjaannya, tapi pria itu tetap duduk di sana, membaca beberapa berkas yang tampaknya penting. Dinda, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, sesekali mencuri pandang ke arahnya. Tidak bisa dipungkiri, pria itu sangat berbeda dengan kebanyakan pelanggan lainnya. Ketika jam istirahat tiba, pria itu berdiri dan menghampiri kasir. Dinda yang kebetulan bertugas, menyapanya lagi. "Apakah Anda sering datang ke sini?" tanya Dinda, mencoba membuka percakapan. Pria itu tersenyum, lalu menjawab, "Saya sering lewat sini saat ada waktu senggang. Nama saya Handoko. Saya memiliki beberapa perusahaan di sektor teknologi. Dan Anda?" Dia menatap Dinda dengan penuh minat, seakan ingin tahu lebih banyak. Dinda, yang merasa sedikit canggung, menjawab dengan jujur, "Saya Dinda, bekerja di sini sebagai pelayan. Saya baru beberapa bulan bekerja di sini." "Ah, begitu. Itu pekerjaan yang cukup berat, kan? Tapi saya yakin Anda bisa lebih dari itu. Wajah Anda menunjukkan bahwa Anda punya potensi lebih besar." Kalimat itu membuat Dinda terkejut. Dia tidak pernah merasa dirinya memiliki potensi apapun setelah segala yang terjadi, terutama setelah diusir dari rumah mertua. Tapi, kata-kata pria ini memberinya sedikit angin segar. Pak Handoko melanjutkan, "Saya tidak bisa tidak mengamati kerja keras dan ketekunan Anda. Ketika orang bekerja dengan sepenuh hati, itu akan selalu terlihat." Dinda hanya bisa tersenyum kecil, sedikit merasa canggung. Dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Namun, Pak Handoko melanjutkan dengan serius, "Dinda, saya punya tawaran untuk Anda. Saya sedang mencari asisten pribadi yang cerdas dan pekerja keras. Saya merasa Anda adalah orang yang tepat untuk posisi itu. Apakah Anda tertarik untuk bekerja lebih serius di dunia bisnis?" Dinda hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Selama ini, hidupnya begitu jauh dari dunia bisnis, dan dia merasa tak pantas menerima tawaran seperti itu. Namun, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Dinda mengangguk. "Saya tertarik, Pak. Tapi saya masih belum tahu banyak tentang dunia bisnis." Pak Handoko tersenyum. "Tidak masalah. Yang penting Anda punya kemauan untuk belajar dan berkembang. Saya akan mengajari Anda, dan Anda akan bekerja langsung di bawah pengawasan saya. Ini adalah kesempatan langka, Dinda. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk berkembang lebih jauh." Tawaran itu terasa begitu besar bagi Dinda, seakan sebuah pintu kesempatan yang terbuka lebar di hadapannya. Hatinya berdebar-debar, dan dia merasa seolah ada harapan baru yang datang, membawa kemungkinan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan ini," jawab Dinda dengan suara yang penuh tekad. Dari hari itu, hidup Dinda mulai berubah. Dia tidak lagi hanya seorang pelayan di kafe yang sederhana. Tawaran dari Pak Handoko memberinya harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Selama bekerja sebagai asisten pribadi di perusahaan Pak Handoko, Dinda belajar banyak hal tentang bisnis, manajemen, dan dunia yang selama ini terasa begitu jauh darinya. Setiap hari, dia mencatat setiap detail yang dia pelajari, berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan. Pak Handoko bukan hanya seorang bos yang peduli dengan pekerjaannya,
tetapi juga seorang mentor yang memberi Dinda kesempatan untuk berkembang, bahkan ketika dia sendiri merasa rendah dan tak berdaya. Tak lama setelah bergabung, Dinda merasakan perubahan dalam dirinya. Kepercayaan dirinya mulai tumbuh, dan dia merasa semakin dekat dengan impian untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu begitu cepat sejak Dinda bergabung dengan perusahaan Pak Handoko. Setiap hari, dia melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang sebelumnya terasa asing baginya. Dulu, ia hanya seorang wanita yang terbiasa hidup dalam kenyamanan keluarga besar. Tapi kini ia mengarungi dunia yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dinda tidak lagi hanya berperan sebagai asisten pribadi yang melakukan tugas administratif sehari-hari. Pak Handoko, yang mulai melihat potensinya, memberinya lebih banyak tanggung jawab. Perlahan-lahan, dia dipindahkan ke proyek-proyek yang lebih besar, yang membuatnya semakin terlibat dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif dan dinamis. Dinda mulai memahami bahwa dunia bisnis bukan hanya soal angka dan laporan, melainkan juga soal strategi, inovasi, dan hubungan antar manusia. Dia belajar bagaimana cara berbicara dengan klien-klien penting, bagaimana memimpin rapat, dan bagaimana menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Setiap kali ada tantangan baru, Dinda selalu berusaha memberikan yang terbaik, bahkan jika itu berarti harus bekerja lebih keras dari orang lain. Buat Dinda, tidak ada kata menyerah. Ia tahu ini adalah kesempatan yang sangat berharga, dan ia tak ingin menyia-nyiakannya. Pak Handoko melihat perubahan signifikan dalam diri Dinda. Kehati-hatian, ketelitian, dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang setiap aspek bisnis membuatnya semakin terkesan. Suatu hari, saat mereka selesai rapat besar dengan investor, Pak Handoko memanggil Dinda ke ruang kerjanya. Dengan senyum tipis, dia berkata, "Dinda, saya harus mengakui, Anda memang luar biasa. Saya lihat ada potensi yang luar biasa dalam diri Anda. Jika Anda terus bekerja seperti ini, Anda akan mencapai hal-hal yang jauh lebih besar." Dinda, yang belum sepenuhnya percaya dengan kemampuannya sendiri, hanya bisa tersenyum malu. "Terima kasih, Pak. Tapi saya masih harus banyak belajar." Pak Handoko mengangguk, tapi di matanya, Dinda bisa melihat keyakinan yang besar. "Saya ingin Anda kuliah sambil bekerja. Saya akan membantu biaya kuliah Anda. Di perusahaan ini, kami tidak hanya melihat kerja keras, tetapi juga intelektualitas. Dan saya yakin, Anda bisa lebih dari sekadar asisten pribadi. Anda memiliki potensi untuk menjadi pemimpin." Tawaran itu membuat Dinda merasa seperti dia sedang diterima sepenuhnya dalam dunia yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Ini adalah kesempatan langka yang datang setelah banyak waktu yang dihabiskan dalam keterpurukan. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasihnya pada Pak Handoko. Dengan dukungan itu, Dinda memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sambil bekerja, dan ia mulai memasuki babak baru dalam hidupnya. Kehidupan yang penuh dengan pembelajaran dan peluang untuk berkembang. Masa kuliah yang dijalani Dinda tidaklah mudah. Di satu sisi, dia harus bekerja penuh waktu di perusahaan Pak Handoko yang berkembang pesat, sementara di sisi lain, dia harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang menuntut. Tapi, Dinda merasakan dorongan yang luar biasa untuk berhasil. Baginya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih baik dari siapapun yang meremehkannya dulu. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Dinda sering menghabiskan waktu berjam-jam membaca materi kuliah, mencatat dengan teliti, dan mempersiapkan ujian. Meskipun lelah, ada rasa kepuasan yang besar ketika melihat kemajuan yang dia buat. Sementara itu, kehidupan Mas Rizal juga semakin merosot. Dinda mendengar kabar bahwa Mas Rizal menikah lagi, kali ini dengan seorang wanita kaya yang dipilih oleh ibunya. Wanita itu, meskipun kaya, sangat sombong dan tidak sopan, jauh berbeda dengan Dinda yang sederhana. Dinda tak merasa cemburu. Bahkan, lebih dari itu, ia merasa ada rasa lega. Keputusan Mas Rizal untuk menikah dengan wanita yang dipilih oleh orang tuanya menunjukkan bahwa ia tak pernah benar-benar menghargai Dinda. Dan kenyataan itu justru menguatkan tekad Dinda untuk terus maju. Di tengah semua perkembangan itu, Dinda tidak pernah melupakan alasan utama dia bekerja keras, untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit. Setiap kali ia merasa lelah, atau bahkan ingin menyerah, dia hanya memikirkan masa-masa ketika ia diusir dari rumah mertua,
ketika tak ada yang menganggapnya bisa sukses. Saya bisa lebih dari itu, pikir Dinda dalam hati. Dan perlahan, ia mulai melihat hasil dari perjuangannya. Nilai-nilai kuliah yang dia terima semakin baik, dan pekerjaannya di perusahaan Pak Handoko pun semakin menunjukkan hasil. Suatu hari, Pak Handoko mengundang Dinda untuk makan siang bersama di sebuah restoran mewah. Sambil menikmati hidangan yang lezat, Pak Handoko berbicara dengan serius. "Dinda, saya melihat kemajuan yang luar biasa dalam diri kamu. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seorang yang visioner. Saya ingin kamu mengambil alih salah satu proyek besar perusahaan kami. Ini akan menjadi ujian pertama kamu sebagai pemimpin." Tawaran itu membuat Dinda hampir tidak percaya. Sebuah proyek besar? Ini adalah kesempatan yang sangat besar, yang bisa mengubah hidupnya. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin," jawab Dinda dengan penuh keyakinan. Meskipun hatinya berdebar-debar, Dinda tahu ini adalah langkah yang tepat. Inilah saatnya dia membuktikan bahwa segala pengorbanan dan kerja keras yang dia lakukan bukanlah sia-sia. Dengan semangat yang membara, Dinda menerima tantangan itu. Proyek yang dipercayakan padanya adalah proyek besar yang melibatkan pengembangan teknologi baru yang akan menjadi inovasi di perusahaan. Dinda tahu, ini bukan tugas yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia siap. Dengan segala keterampilan yang telah dia pelajari, Dinda mulai memimpin timnya, berkomunikasi dengan klien, dan merancang strategi yang matang. Setiap langkah yang diambilnya didasari oleh tekad untuk tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi untuk melampaui semua batas yang ada. Perubahan dalam hidup Dinda mulai terasa nyata. Dia bukan lagi Dinda yang lemah, yang dulu hanya bisa menangis dan merasa terbuang. Dia kini adalah Dinda yang penuh semangat, yang mampu mengubah segala rintangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap hari, dia merasa semakin dekat dengan impian yang dulu hanya terasa jauh dan tak terjangkau. Setelah berhasil menyelesaikan proyek besar pertama yang diberikan oleh Pak Handoko, Dinda merasa seperti ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Dia merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih bertekad daripada sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan yang baru saja diraihnya, ada api yang membara dalam dirinya yang tak bisa dipadamkan. Api itu berasal dari kenangan pahit yang selalu menghantuinya. Kenangan tentang bagaimana keluarganya diusir dari rumah mertua dengan hinaan dan tuduhan tak berdasar. Dinda ingat jelas bagaimana ibunda Mas Rizal dengan lantang menyatakan bahwa dia hanya mengincar harta keluarga mereka, seolah dia adalah wanita licik yang tak pantas menjadi bagian dari keluarga itu. Mas Rizal, suaminya saat itu, hanya berdiri di sisi ibunya, menunduk dan tidak berani membela. Di depan seluruh tetangga, Dinda diusir dengan begitu memalukan. Ketika itu, dia merasa seperti dunia runtuh. Semua yang pernah dia perjuangkan bersama Mas Rizal, semua harapan yang ia bangun, hancur dalam sekejap. Namun, seiring waktu, rasa sakit itu perlahan-lahan berubah menjadi motivasi yang kuat. Setiap kali dia merasa lelah, setiap kali dia ingin menyerah, dia hanya mengingat kejadian itu. Semua penghinaan yang diterimanya, semua rasa tidak dihargai yang ia rasakan, menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa dia bisa lebih dari yang mereka kira. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu mencapai kesuksesan, dan dia ingin sekali melihat reaksi orang-orang yang pernah merendahkannya. Ibunda Mas Rizal yang dulu selalu memamerkan kekayaan dan status sosial mereka di depan semua orang, kini tak lagi bisa menyembunyikan kenyataan. Setiap kali Dinda melihat akun media sosial keluarga Rizal, dia tahu mereka sedang berusaha mempertahankan citra mereka yang mulai goyah. Ibunda Mas Rizal dengan bangga memamerkan kehidupan baru anaknya yang menikah lagi, seolah dunia berputar sesuai keinginan mereka. Namun, Dinda hanya bisa menatapnya dengan tatapan dingin. Semua itu hanyalah ilusi yang pada akhirnya akan runtuh, dan Dinda tahu itu. Dia mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke pekerjaan dan belajar. Dia bertekad untuk tidak terjerat dalam masa lalu yang penuh dengan rasa sakit. Tapi di dalam hatinya, dia menyimpan semua itu, menyimpannya sebagai dorongan untuk bekerja lebih keras, untuk membuktikan bahwa dia bisa bangkit. Dinda mulai menabung dan merencanakan bisnisnya sendiri. Setiap keputusan yang dia buat, setiap langkah yang dia ambil,
dipenuhi dengan pemikiran bahwa ini adalah jalannya untuk membalas semua penghinaan yang dulu pernah diterimanya. Mas Rizal, yang kini menikah dengan seorang wanita kaya pilihan orang tuanya, mulai tampak seperti bayangan dari pria yang dulu pernah Dinda kenal. Istrinya yang baru adalah seorang wanita dengan gaya hidup mewah, namun sangat sombong dan angkuh. Dinda mendengar kabar bahwa mereka sering memamerkan harta mereka di media sosial, memamerkan rumah besar dan mobil mewah yang mereka miliki. Namun, bagi Dinda, semua itu tidak lebih dari sekedar topeng. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang dipamerkan itu hanyalah sebuah kepura-puraan. Dalam hatinya, dia merasa lega karena Mas Rizal akhirnya mendapat apa yang dia pilih. Seorang wanita yang hanya peduli dengan kekayaan dan status. Saat itu, Dinda merasa seperti dia sudah benar-benar lepas dari Mas Rizal. Dia tidak lagi merasa ada ikatan emosional yang kuat. Semua keputusan yang diambil Mas Rizal, termasuk pernikahannya dengan wanita kaya itu, tidak lagi mempengaruhi hidupnya. Sebaliknya, Dinda merasa semakin dekat dengan impian besar yang selama ini ia bangun dalam diam. Dunia yang dulu terasa asing, dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, kini mulai menjadi medan perjuangannya. Setiap keputusan yang dia ambil didasarkan pada keyakinannya bahwa dia bisa sukses, bisa membuat orang-orang yang merendahkannya dulu terkejut dengan pencapaiannya. Namun, meskipun Dinda sudah berusaha melepaskan masa lalu, ada satu hal yang tak bisa dia lupakan, satu hal yang selalu mengusik hatinya. Keluarga Mas Rizal, yang dulu menganggapnya rendah dan tidak pantas, kini hidup dalam bayang-bayang kegagalan. Dinda tahu bahwa semua yang terjadi pada keluarga itu bukanlah kebetulan. Mereka harus membayar harga atas kesombongan mereka, dan itu adalah bagian dari rencana semesta yang lebih besar. Meski begitu, Dinda merasa tidak perlu lagi menunjukkan kebencian atau rasa dendam secara langsung. Dia memilih untuk tidak membalas perbuatan buruk mereka dengan keburukan, namun dengan keberhasilan yang jauh lebih besar. Keberhasilan itulah yang akan menjadi pembalasan paling indah untuk semuanya. Hari demi hari, Dinda semakin menyadari bahwa tujuan hidupnya bukanlah sekadar untuk balas dendam. Bukan hanya untuk menunjukkan kepada Mas Rizal atau ibunya bahwa dia bisa lebih dari yang mereka kira, tetapi lebih untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Semua kerja keras, ketekunan, dan tekad yang dia curahkan dalam karirnya bukanlah untuk menyakiti mereka, melainkan untuk menunjukkan bahwa dia bisa mencapainya dengan caranya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dinda belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun, dia juga belajar bahwa setiap rintangan yang dihadapinya adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Keberhasilan yang dia raih bukan hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain yang pernah berada di posisinya, orang-orang yang merasa tidak punya harapan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Dinda semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan atau balas dendam, melainkan pada kemampuan untuk berdiri tegak setelah jatuh, dan menemukan kedamaian dalam hati meskipun dunia sekitarnya tidak selalu adil. Masa lalu yang menyakitkan seakan menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti langkah Dinda, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semuanya. Keberhasilan demi keberhasilan yang dia raih membawa kebahagiaan tersendiri, tetapi tidak ada yang bisa menghapus rasa puas dalam hatinya selain melihat kenyataan yang perlahan mulai mengungkapkan kebenaran tentang keluarga Mas Rizal. Setiap kabar yang datang tentang keluarga Rizal semakin memperjelas bahwa mereka, yang dulunya selalu tampak begitu bangga dengan kekayaan dan status sosial mereka, sedang menghadapi kenyataan yang pahit. Rizal, yang dulu begitu percaya diri dengan kehidupannya yang mewah, kini perlahan-lahan tenggelam dalam jurang kemiskinan. Dinda mendengar kabar pertama kali bahwa bisnis ayah Mas Rizal mengalami kerugian besar. Konon, beberapa investasi yang mereka lakukan terjebak dalam proyek yang merugikan, dan ayahnya terlibat dalam skandal korupsi besar yang mengguncang dunia usaha. Keluarga itu yang dulu tampak begitu kukuh, kini mulai runtuh seiring berjalannya waktu. Mas Rizal tidak bisa berbuat banyak. Ayahnya yang pernah menjadi sosok yang sangat dihormati di dunia bisnis kini, harus mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum. Semua yang mereka banggakan, rumah besar, mobil mewah, bahkan reputasi yang mereka jaga dengan susah payah, tiba-tiba hancur begitu saja. Dinda merasa campur aduk. Di satu sisi,
Dia merasa lega karena apa yang terjadi pada keluarga Rizal adalah akibat dari tindakan mereka sendiri, yang selama ini meremehkan dan menghinanya. Namun, di sisi lain, dia juga merasa kasihan. Meskipun Dinda tidak lagi terikat secara emosional dengan Mas Rizal, kenyataan bahwa keluarga itu harus menghadapi kehancuran seperti ini membuat hatinya tersentuh. Bagaimanapun, Mas Rizal adalah mantan suaminya, dan ada waktu di masa lalu ketika mereka berbagi impian bersama. Tapi itu dulu. Sekarang, Dinda tahu bahwa dia sudah jauh melangkah dari bayang-bayang keluarga Rizal, dan apapun yang terjadi pada mereka tidak lagi mempengaruhi hidupnya. Seiring waktu, masalah demi masalah menimpa keluarga Rizal. Setelah ayahnya dijebloskan ke penjara karena terlibat dalam skandal korupsi, mereka terpaksa menjual rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Keluarga yang dulu tinggal di kediaman yang luas dan indah itu, kini harus pindah ke sebuah kontrakan kecil yang sangat jauh dari apa yang pernah mereka nikmati. Bahkan untuk membayar biaya hidup sehari-hari, mereka mulai kesulitan. Mas Rizal yang dulu memiliki pekerjaan yang bergengsi, harus rela menerima kenyataan bahwa kini dia harus bekerja serabutan, melakukan pekerjaan yang jauh dari yang pernah dia bayangkan. Dari seorang eksekutif yang selalu dikenali dalam dunia bisnis, dia kini menjadi seorang yang tak punya pilihan selain bekerja keras untuk mencari nafkah. Istrinya, wanita kaya yang dipilih oleh ibunya, tidak tahan dengan kenyataan ini. Kehidupan mewah yang selama ini dia nikmati kini tergantikan oleh kemiskinan yang menggerogoti mereka. Wanita itu, yang dulu penuh dengan kesombongan, akhirnya memutuskan untuk pergi, membawa serta sisa harta yang mereka miliki. Tidak ada lagi rumah besar, tidak ada lagi mobil mewah, dan tentu saja, tidak ada lagi status sosial yang mereka miliki. Semua itu menghilang seiring dengan runtuhnya bisnis keluarga mereka. Mas Rizal, yang awalnya merasa dirinya masih bisa menghadapinya, kini merasa terperangkap dalam kegagalan yang tak bisa ia hindari. Di tengah kehancuran itu, Dinda tetap bekerja keras di perusahaannya. Namun, ada rasa aneh yang muncul di hatinya setiap kali mendengar kabar tentang keluarga Rizal. Walaupun ia tahu bahwa ini adalah akibat dari kesombongan mereka dan ketidakadilan yang pernah ia terima, ada perasaan bahwa hidup memang berjalan seperti roda. Keluarga yang dulu meremehkannya, yang dulu mengusirnya dengan hinaan dan tuduhan, kini harus merasakan kepahitan yang sama. Namun, Dinda juga menyadari bahwa apapun yang terjadi pada mereka, hidupnya sudah jauh berbeda. Dia tidak perlu terikat lagi dengan masa lalu yang penuh dengan rasa sakit. Keputusan mereka, pilihan mereka, telah membawa mereka ke titik ini, dan Dinda tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan semuanya dari jauh. Setiap kali Dinda bertemu dengan rekan kerja atau teman-teman baru yang mengenalnya, mereka sering berbicara tentang keluarga Rizal. Semua orang tampaknya tahu betapa buruknya situasi mereka sekarang. Di mata masyarakat, keluarga Rizal yang dulu dihormati kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi yang memandang mereka dengan rasa hormat, tidak ada lagi yang mengagumi kesuksesan mereka. Semua itu hancur begitu saja karena kesalahan mereka sendiri. Dinda merasa bahwa apa yang mereka alami adalah bentuk balasan dari alam semesta untuk semua perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada orang lain, termasuk dirinya. Meskipun dia tidak berharap keburukan menimpa mereka, dia merasa bahwa ini adalah cara alam untuk mengajari mereka sebuah pelajaran berharga. Namun, meskipun hatinya terkadang terasa lega dengan keadaan keluarga Rizal yang semakin terpuruk, Dinda tidak merasa puas sepenuhnya. Keberhasilan yang dia raih bukan untuk melihat orang lain jatuh, tetapi untuk membuktikan bahwa dia bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun hidup yang lebih baik. Dia tidak ingin terjebak dalam perasaan dendam atau kebencian yang hanya akan memperlambat jalannya menuju kesuksesan yang lebih besar. Dinda tahu bahwa keberhasilan yang dia capai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan, bukan karena melihat kegagalan orang lain. Pada akhirnya, keluarga Rizal yang dulu penuh dengan kemewahan dan kebanggaan kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka yang dulu begitu tinggi hati, kini harus merasakan pahitnya kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Bagi Dinda, meskipun kenyataan itu mungkin terasa manis pada awalnya, ia tahu bahwa balas dendam sejati bukan terletak pada menghancurkan orang lain, tetapi pada mencapai kesuksesan yang lebih besar dan membuktikan bahwa ia mampu bangkit meskipun dunia menganggapnya rendah. Dinda menghirup napas panjang saat melihat cermin di ruang kantornya. Beberapa tahun lalu,
Dia tidak pernah membayangkan bisa berada di tempat ini. Seorang wanita yang kini memiliki bisnis yang sukses dan dipandang oleh banyak orang sebagai inspirasi. Dulu, dia hanya seorang wanita biasa yang diusir dengan hinaan dari rumah mertua, dibiarkan tanpa belas kasihan, dan terpaksa memulai hidup dari bawah. Namun, sekarang, setiap sudut kantornya adalah hasil dari kerja keras, kegigihan, dan keputusan-keputusan yang diambilnya dalam perjalanan hidup yang penuh dengan rintangan. Keberhasilannya bukanlah kebetulan. Semua itu adalah hasil dari perjuangannya yang tidak kenal lelah. Setelah beberapa waktu bekerja di bawah Pak Handoko, Dinda mulai menemukan minatnya yang sesungguhnya, bisnis. Ia tidak hanya sekadar ingin bekerja untuk orang lain, tetapi lebih dari itu, dia ingin membangun sesuatu yang besar, yang dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang. Pak Handoko, yang sudah melihat potensi besar dalam dirinya, memberikan kesempatan untuknya untuk belajar lebih dalam tentang dunia bisnis. Dengan penuh dedikasi, Dinda menyerap ilmu-ilmu baru, mempelajari berbagai strategi, dan menerapkannya pada proyek-proyek yang dia tangani. Pak Handoko tidak hanya menjadi mentor, tetapi juga seorang figur yang memberi banyak arahan penting dalam hidup Dinda. Dengan pengalamannya yang luas, Pak Handoko menyadari potensi besar yang dimiliki Dinda. Ia melihat bagaimana Dinda, yang dulunya hanya seorang wanita biasa yang dihina oleh keluarganya sendiri, kini berkembang menjadi seorang profesional yang tak hanya cerdas, tetapi juga penuh semangat dan visi yang jelas. Pada suatu hari, saat Dinda sedang mengerjakan laporan keuangan untuk proyek besar yang sedang mereka jalankan, Pak Handoko datang dan duduk di samping meja kerjanya. "Dinda," katanya, sambil memandangi layar laptopnya, "kamu memiliki lebih dari sekadar kemampuan teknis. Kamu punya visi dan tekad yang jarang dimiliki orang lain. Jika kamu terus bekerja seperti ini, aku yakin kamu akan melampaui harapan kita semua." Dinda hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Meskipun ia sudah terbiasa menerima pujian, kata-kata Pak Handoko memberi kekuatan baru baginya. Sejak saat itu, dia bertekad untuk tidak hanya menjadi pegawai yang baik, tetapi juga untuk membangun perusahaannya sendiri. Mimpi besar itu mulai tumbuh dalam dirinya, dan ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar ke depan. Dengan bantuan Pak Handoko, Dinda mulai menabung, merencanakan langkah-langkah selanjutnya, dan mencari peluang untuk memulai bisnisnya sendiri. Ia mulai mendalami dunia kewirausahaan lebih dalam, mempelajari segala aspek yang diperlukan untuk menjalankan sebuah perusahaan, dari manajemen, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Ia berusaha untuk tidak melewatkan satupun kesempatan untuk belajar, baik dari buku, seminar, maupun pengalaman langsung di lapangan. Dalam perjalanan tersebut, Dinda juga menemukan banyak tantangan baru. Ada banyak risiko yang harus dihadapi ketika memulai bisnis, terutama bagi seseorang yang berasal dari latar belakang seperti dirinya, tanpa modal besar dan tanpa dukungan dari keluarga. Namun, Dinda tidak gentar. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari bayang-bayang masa lalunya adalah dengan mengambil kendali atas hidupnya dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Setiap kegagalan yang ia alami justru semakin membuatnya kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Pada tahun pertama setelah memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri, Dinda berhasil membangun sebuah perusahaan konsultan yang melayani berbagai jenis klien, baik dari perusahaan besar maupun kecil. Ia mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari Pak Handoko dan pengalaman kerja sebelumnya, memanfaatkan jaringan yang telah ia bangun untuk memperluas bisnisnya. Semua itu berjalan dengan lancar berkat ketekunan dan kemampuan Dinda dalam menjalankan bisnis dengan efisien dan profesional. Namun, meskipun kesuksesan demi kesuksesan mulai menghampirinya, Dinda tidak lupa dengan alasan utama ia bertahan hingga sejauh ini, untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari yang orang-orang di masa lalunya kira. Setiap klien yang datang dan setiap proyek yang berhasil diselesaikan membuat Dinda semakin dekat dengan tujuannya. Namun, lebih dari itu, ia merasa bangga karena berhasil membangun sebuah perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi banyak orang. Dinda juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa di balik kesuksesan yang ia raih, ada keluarga Mas Rizal yang terus menjadi bayang-bayang masa lalunya. Setiap kali Dinda melihat foto-foto keluarga mereka yang dulu selalu memamerkan kemewahan di media sosial, ada rasa kepuasan tersendiri dalam hatinya. Kini, mereka yang dulu merendahkannya,
yang menganggapnya tak lebih dari seorang wanita yang mencari harta, kini harus merasakan pahitnya kegagalan. Keluarga Rizal yang dulu begitu sombong, kini harus menjual rumah mewah mereka dan hidup dalam keterbatasan. Mas Rizal yang dulu adalah suaminya, kini terpaksa bekerja serabutan, berjuang keras untuk bertahan hidup. Istrinya yang dulu tampak begitu angkuh, kini meninggalkannya karena tidak tahan dengan kenyataan bahwa mereka telah jatuh begitu dalam. Dinda, meskipun tidak ingin terlihat seperti sedang membalas dendam, merasa bahwa hidup memang seperti roda yang berputar. Mereka yang dulu di atas, kini merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Dan Dinda, yang dulu diusir dengan hinaan, kini berdiri tegak dengan kepala yang teguh. Dia tidak hanya berhasil keluar dari keterpurukan, tetapi juga berhasil membuktikan bahwa dia bisa lebih dari yang mereka kira. Ketika Dinda membeli apartemen mewah pertama yang dia impikan sejak lama, dan membeli mobil pertamanya dengan hasil kerja keras sendiri, dia merasa bahwa pencapaian-pencapaian itu adalah bukti nyata dari kebangkitannya. Dinda tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak hal yang harus ia capai. Namun, saat itu, dia tahu bahwa dia sudah berada di jalur yang benar. Jalur yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan kemenangan yang akan datang. Pak Handoko, yang selama ini menjadi mentornya, tersenyum bangga melihat Dinda yang kini sudah berdiri kokoh dengan bisnisnya sendiri. Dia tahu bahwa Dinda, yang dulunya hanya seorang wanita yang terluka oleh kehidupan, kini sudah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Dinda telah membuktikan bahwa seorang wanita, meskipun pernah terpuruk, bisa bangkit dan mencapai puncak kesuksesan, bahkan lebih dari yang orang lain bayangkan. Waktu terasa begitu cepat berlalu sejak Dinda memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Dari wanita yang hanya memiliki impian sederhana, kini dia telah berhasil membangun bisnis yang sukses dan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Hari demi hari, kesibukannya semakin padat dengan berbagai rapat dan pertemuan dengan klien-klien penting. Namun, suatu hari, sebuah undangan reuni SMA datang. Awalnya, Dinda merasa ragu. Reuni yang penuh dengan kenangan lama, dengan teman-teman yang dulu sering tertawa bersama, tapi juga penuh dengan ingatan akan masa lalu yang penuh luka. Namun, ada sesuatu dalam diri Dinda yang membuatnya memutuskan untuk menghadiri reuni itu. Mungkin karena dia merasa sudah siap untuk bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah mengenalnya sebagai seorang wanita yang terluka, yang gagal dalam pernikahan, yang diusir oleh keluarganya. Kini, dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya telah berubah, menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih percaya diri. Reuni ini, meskipun membawa kenangan pahit, juga menjadi kesempatan bagi Dinda untuk memamerkan pencapaian-pencapaian yang telah dia raih. Dinda mulai merencanakan penampilannya dengan cermat. Ia tidak ingin tampil mencolok, tetapi dia tahu bahwa dia ingin terlihat berbeda dari yang dulu. Meskipun tidak pernah terlalu terobsesi dengan penampilan, kali ini Dinda memutuskan untuk mengenakan gaun elegan yang menonjolkan kecantikannya dengan cara yang halus. Rambutnya yang dulu selalu terlihat sederhana kini terawat dengan sempurna, dan senyumnya yang dulu penuh dengan keraguan kini dipenuhi dengan kepercayaan diri yang jelas terlihat. Reuni yang sudah Dinda tunggu-tunggu ternyata menjadi momen yang penuh dengan kejutan dan perasaan yang campur aduk. Meskipun suasana awalnya penuh dengan tawa dan percakapan hangat, saat Mas Rizal tiba, semuanya berubah. Dinda melihatnya dari kejauhan. Awalnya, dia hampir tidak mengenali pria itu. Mas Rizal, yang dulu tampak selalu penuh percaya diri dengan penampilan yang rapi dan kemewahan di sekelilingnya, kini terlihat berbeda. Pakaiannya kusut, wajahnya lebih pucat, dan postur tubuhnya tidak sekuat dulu. Dinda merasa seperti sedang menatap bayangan masa lalu, sosok yang pernah begitu tinggi di atasnya, tetapi sekarang terjatuh begitu dalam. Saat Mas Rizal menyadari kehadiran Dinda, ia terlihat terkejut, hampir tidak percaya bahwa wanita yang dulu dipandang rendah dan ditinggalkan dengan penuh hinaan kini berdiri di depannya dengan sikap penuh percaya diri. Mas Rizal yang dulu biasa saja dengan kehidupan mewahnya kini harus menghadapi kenyataan bahwa Dinda, yang dia anggap lemah dan tak berdaya, kini jauh lebih sukses dan mapan darinya. Sambil mengatur napas, Dinda merasa ada getaran aneh di dalam hatinya, campuran antara rasa puas dan empati. Namun, Dinda berusaha menjaga sikapnya. Dia tahu ini adalah momen di mana ia harus menunjukkan bahwa dirinya telah menjadi pribadi yang lebih kuat,
lebih dewasa. Mas Rizal perlahan berjalan menghampirinya, dan saat wajah mereka hampir bersinggungan, Dinda melihat dengan jelas bagaimana ekspresi Mas Rizal seolah menggambarkan perasaan bersalah yang mendalam. Ada ketegangan yang tak terucapkan di udara, dan Dinda merasa sedikit terkejut oleh ekspresi itu, sama sekali bukan ekspresi yang dia harapkan. Sebaliknya, ada rasa terpojok yang datang dari Mas Rizal, seperti dia terjebak dalam perasaan malu yang tak bisa disembunyikan. Dinda. Suaranya serak, seolah ada beban berat yang harus ia ucapkan. Kamu di sini. Dinda menatapnya sejenak, tidak terburu-buru untuk menjawab. Ia tahu, Mas Rizal pasti merasa bingung dan malu. Namun, bagaimanapun, ia harus berbicara dengannya. Dia sudah cukup lama berjuang untuk mengatasi rasa sakit yang ditinggalkan oleh pernikahannya, dan dia merasa bahwa kini adalah waktunya untuk menunjukkan pada Mas Rizal bahwa dia telah melampaui semua itu. Ya, jawab Dinda tenang. Meskipun di dalam hatinya ada rasa kepuasan yang sulit disembunyikan. Aku di sini. Raut wajah Mas Rizal semakin menunjukkan penyesalan. Dia tersenyum kikuk, seolah tidak tahu harus berkata apa lagi. Dinda melihat perubahan jelas di wajahnya, rasa malu yang semakin mendalam, dan seketika itu juga dia merasa semakin kuat. Dulu, ketika ia diusir dengan hinaan dari rumah mertua, ia merasa seperti dunia telah menutup dirinya. Namun sekarang, dia bisa merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Semua usaha kerasnya, semua kerja keras yang dia lakukan, telah membawanya ke titik ini, di mana dia tidak perlu merasa rendah diri lagi. Mas Rizal, bagaimana kabarnya? Tanya Dinda dengan nada yang ringan, tetapi setiap kata yang dia ucapkan terasa begitu tajam bagi Mas Rizal, seolah mengingatkan pria itu tentang kenyataan pahit yang kini ia hadapi. Mas Rizal menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Dinda. Matanya menatap ke lantai, seakan enggan untuk langsung melihat ke wajah Dinda. Aku minta maaf atas semuanya. Aku tahu, aku telah mengkhianatimu, meninggalkanmu begitu saja. Dan aku tidak bisa menahan rasa malu ini. Dinda diam sejenak, meresapi kata-kata itu. Walaupun ada sedikit perasaan lega karena akhirnya Mas Rizal mengakui kesalahannya, ia tetap merasa bahwa ini adalah saatnya untuk menegaskan bahwa dia sudah tidak lagi tergantung pada masa lalu. Mas Rizal, itu sudah berlalu. Aku tidak menginginkan permintaan maafmu, karena itu tidak bisa mengubah apapun, jawabnya dengan tegas. Dia memandang Mas Rizal yang kini terlihat benar-benar terpojok dan merasa semakin terasing dari dunia yang dulu mereka jalani bersama. Dinda tahu betul bahwa permintaan maaf itu terlambat. Apa yang terjadi antara mereka sudah tidak bisa diperbaiki, dan meskipun dia tidak ingin menambah penderitaannya, dia juga tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam kenangan lama yang penuh dengan kesedihan dan pengkhianatan. Mas Rizal mencoba mengubah topik pembicaraan dengan meminta bantuan. Dinda, aku dan keluarga, kami benar-benar membutuhkan bantuan. Bisnis ayahku hancur, dan sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu sudah sukses sekarang. Mungkin kamu bisa membantu kami sedikit, memberi kami pekerjaan atau semacamnya. Mas Rizal menunduk, hampir tidak berani menatap wajah Dinda. Suaranya terdengar sangat lemah, seperti seseorang yang sudah tidak lagi punya harapan. Dinda terkejut mendengar permintaannya. Namun, meskipun ia merasa ada rasa kepuasan yang muncul, ia juga tahu bahwa hidup tidaklah semudah itu. Dia tidak berniat membalas dendam dengan memberi Mas Rizal rasa sakit hati yang lebih dalam. Tapi dia juga tidak ingin merendahkan dirinya dengan memberi bantuan yang tidak pantas. Baiklah, Mas Rizal, jawab Dinda, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Aku bisa memberimu pekerjaan. Dan aku cukup percaya padamu. Tapi tolong jangan salahgunakan kepercayaanku. Tidak ada yang lebih dari itu. Dinda menatap Mas Rizal dengan dingin, namun ada sedikit empati di balik tatapannya. Ini bukan tentang balas dendam, Mas. Ini adalah pelajaran untukmu, dan untuk keluargamu. Terkadang, hidup memberi kita karma. Dan ini adalah bagian dari perjalananmu. Mas Rizal terdiam, seakan kata-kata itu menusuk ke dalam jiwanya. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi ia tahu bahwa Dinda benar.
Apa yang pernah ia lakukan pada Dinda kini kembali padanya dengan cara yang paling tidak diinginkan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, menahan rasa malu yang semakin dalam. Meskipun Dinda telah mencapai titik puncak dalam karirnya, hidupnya tidak pernah terasa sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Setiap kali dia memasuki ruangan rapat, di mana semua mata tertuju padanya, ada satu sosok yang selalu ada dalam pikirannya, Mas Rizal. Saat itu, Mas Rizal bukan lagi pria yang dulu penuh dengan kesombongan dan sikap merendahkan, namun kini dia adalah seorang pria yang terjebak dalam kesulitan dan penyesalan yang mendalam. Setiap kali Dinda melihatnya, ada perasaan campur aduk dalam dirinya, antara rasa puas karena melihatnya jatuh dan rasa kasihan karena mengetahui betapa sulitnya dia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya kini berada di bawah dirinya, yang dulu dianggap rendah. Mas Rizal bekerja di bawahnya sebagai salah satu manajer. Dan meskipun jabatan itu bisa dibilang cukup tinggi, Dinda tahu bahwa bagi Mas Rizal, itu adalah penurunan yang sangat jauh. Dia, yang dulu selalu memandang rendah pekerja-pekerja biasa, kini harus menghadapinya sebagai atasan. Dan meskipun Mas Rizal berusaha untuk terlihat profesional, Dinda bisa merasakan ketegangan dalam setiap pertemuan mereka. Setiap kali rapat dimulai, Dinda tidak bisa mengabaikan cara Mas Rizal menatap dirinya dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Tidak ada lagi kebanggaan atau keyakinan di wajahnya. Yang ada hanyalah rasa malu yang teramat sangat. Dinda terkadang sengaja memamerkan kekayaannya. Dia tahu itu bisa sangat menyakitkan bagi Mas Rizal. Dan meskipun dia merasa itu bukan niatnya untuk mempermalukannya, Dinda juga merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengingatkan Mas Rizal bahwa dulu dia yang menghinanya, dan kini dia harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Pada rapat-rapat penting, Dinda sering mengenakan jam tangan mewah yang selalu mencuri perhatian, atau bercerita dengan santai tentang perjalanan bisnisnya ke luar negeri. Sesekali, dia juga menceritakan liburannya yang penuh kemewahan, ke tempat-tempat eksklusif di Eropa, tempat yang dulu sepertinya tak terjangkau bagi Mas Rizal dan keluarganya. Setiap kali dia menyebutkan hal-hal itu, Dinda bisa merasakan tatapan kosong yang diberikan Mas Rizal padanya. Ada rasa cemas yang begitu dalam di matanya, dan meskipun dia berusaha terlihat tegar, Dinda tahu betul bahwa di dalam hatinya, Mas Rizal tengah dihantui oleh penyesalan yang tak terpermanai. Kadang, dia berpikir apakah Mas Rizal pernah menyesali semua yang telah dia lakukan. Apakah dia benar-benar sadar betapa banyak yang telah dia hilangkan hanya karena kesombongannya. Namun, di sisi lain, Dinda juga merasa bahwa ini adalah bentuk keadilan. Dulu, dia yang selalu dipandang rendah, diusir tanpa ampun oleh keluarga Mas Rizal, kini berada di atas mereka. Dinda berhasil membuktikan bahwa hidup ini tidak selalu tentang kemewahan dan kekuasaan yang tampaknya langgeng. Terkadang, kita harus belajar dari kegagalan dan menerima kenyataan bahwa setiap tindakan kita punya akibat yang bisa berbalik dengan cara yang tak terduga. Satu malam, setelah pertemuan yang panjang dan melelahkan, Dinda melihat Mas Rizal berdiri di depan jendela kantor, memandang keluar dengan tatapan kosong. Seperti biasa, wajahnya menunjukkan kelelahan yang sangat mendalam. Dinda tahu, meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia bisa merasakan bagaimana pria itu bergulat dengan dirinya sendiri. Mas Rizal yang dulu selalu tampil percaya diri, kini hanya bisa berdiri diam, menatap dunia sekelilingnya tanpa harapan. Ketika Dinda mendekat, Mas Rizal akhirnya berbalik dan menatapnya dengan mata yang tampak lelah dan penuh penyesalan. "Aku tahu kamu benci aku, Dinda," kata Mas Rizal pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tahu aku tak punya hak untuk meminta maaf atau mengharapkan kebaikan darimu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal dengan semua yang telah aku lakukan. Aku menyesal telah membiarkan diriku begitu buta, begitu egois. Aku melihatmu dari jauh, dan aku sadar betapa besar kesalahan yang telah aku buat." Mas Rizal berhenti sejenak, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menghancurkan hidupmu. Tapi aku tahu, itu sudah terlambat." Dinda terdiam mendengar kata-kata itu. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang berputar di antara kasih sayang yang hilang dan rasa puas karena melihat pria itu akhirnya mengakui kesalahannya. Namun, Dinda juga tahu bahwa permintaan maaf itu tidak akan mengubah apapun. Waktu tidak bisa diputar kembali, dan masa lalu tetap menjadi masa lalu.
Apa yang telah terjadi tidak bisa dibatalkan. Dan Dinda juga tidak bisa begitu saja menghapus luka yang ditinggalkan oleh perlakuan buruk keluarganya. Namun, meskipun hatinya keras, Dinda tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan kebencian menguasai dirinya. Dinda, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, lanjut Mas Rizal dengan suara serak. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku sadar bahwa aku telah menghancurkan banyak hal dalam hidupku, terutama hubungan kita. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Bahkan jika itu berarti tanpa aku. Dinda menatapnya lama, lalu menghela napas dalam-dalam. Mas Rizal, jawabnya dengan tenang, suaranya tidak menunjukkan kebencian atau kasih sayang, hanya sebuah kejelasan. Aku berterima kasih atas permintaan maafmu. Tapi aku juga ingin kamu tahu, apa yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan hidupku yang tidak bisa aku ubah. Aku tidak menyesal dengan apapun yang telah terjadi, karena itu membuatku menjadi siapa aku sekarang. Aku telah belajar banyak, dan sekarang aku tahu bagaimana cara bertahan hidup dan mencapai apa yang aku inginkan. Dinda berhenti sejenak, menatap Mas Rizal dengan tatapan yang dalam. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, dan aku tidak bisa mengubah dirimu. Tapi aku bisa mengubah diriku. Dan itulah yang aku lakukan. Mas Rizal hanya bisa terdiam, menatap Dinda dengan mata yang penuh penyesalan. Tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Dinda tahu, apa yang telah terjadi antara mereka tidak akan pernah bisa diperbaiki. Namun, setidaknya, dia bisa menunjukkan pada Mas Rizal bahwa hidupnya tidak berakhir di sini. Dia telah bangkit, dan dia tidak akan terjebak dalam penyesalan yang terus-menerus. Dia telah mencapai kesuksesan, dan kini dia tahu bahwa yang terpenting adalah melangkah maju, tidak memandang ke belakang. Suatu malam yang hening, setelah seharian penuh dengan rapat dan pertemuan bisnis, Dinda pulang ke apartemennya dengan langkah yang ringan, meskipun hatinya tidak pernah sepenuhnya bebas dari kenangan masa lalu. Ketika dia membuka pintu apartemen mewahnya, ia langsung disambut oleh suasana yang nyaman, suasana yang jauh berbeda dari apa yang pernah ia alami dulu. Dinda berdiri sejenak di ambang pintu, meresapi kenyataan bahwa hidupnya kini telah berubah begitu drastis. Dari seorang wanita yang diusir tanpa ampun oleh keluarga mertua, kini ia berdiri sebagai seorang pebisnis sukses yang dihormati. Segalanya telah berubah, namun satu hal yang tetap ada, kenangan akan masa lalu yang tak pernah bisa sepenuhnya dilupakan. Sementara itu, di sisi lain kota, Mas Rizal tengah duduk di ruang tamunya yang kecil dan suram. Keadaan rumahnya yang kini serba sederhana mengingatkan dia akan kegagalan yang tak terelakkan. Meskipun ia telah berusaha keras untuk bangkit setelah keluarganya jatuh, hidupnya seakan tidak pernah memberi ruang untuknya merasakan kebahagiaan yang sejati. Mas Rizal hanya bisa menatap layar ponselnya, melihat foto-foto Dinda yang sering ia lihat di media sosial, foto-foto yang memperlihatkan betapa suksesnya wanita itu. Foto-foto tentang acara bisnis, perjalanan internasional, hingga liburan mewah yang tampaknya tak terjangkau bagi dirinya. Setiap kali melihat itu, perasaan penyesalan semakin dalam menggerogoti hatinya. Dulu, dia begitu yakin bahwa dirinya adalah orang yang lebih baik, lebih berkuasa, dan lebih layak. Namun kini, semuanya terasa sia-sia. Mas Rizal tak bisa menahan dirinya lebih lama. Dia tahu sudah saatnya untuk menghadapi kenyataan. Setelah berhari-hari merenung, dia memutuskan untuk menghubungi Dinda, meskipun ia tahu permintaan maafnya tidak akan mengubah apapun. Dengan hati yang berat dan tangan gemetar, ia menulis pesan singkat untuk Dinda. Tulisannya sederhana, namun penuh makna. Dinda, bisakah kita bertemu? Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Pesan itu dikirimkan dengan harapan bahwa Dinda mungkin akan memberinya kesempatan untuk berbicara, meskipun ia tahu tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi. Beberapa saat kemudian, Dinda menerima pesan itu. Tanpa ragu, ia menekan tombol untuk membuka pesan dan membacanya. Ada keheningan dalam dirinya sejenak, seakan-akan waktunya berhenti sejenak. Tentu saja, ia tahu bahwa suatu hari Mas Rizal akan datang untuk menghadapinya, dan mungkin inilah waktunya. Setelah beberapa saat berpikir, Dinda membalas pesan itu dengan nada yang tetap tegas, namun tidak menutup kemungkinan. Baik, kita bisa bertemu. Kapan dan di mana? Pesan itu dikirim,
dan Dinda meletakkan ponselnya di atas meja, seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak lama kemudian, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Ketika Dinda tiba di kafe itu, ia langsung melihat Mas Rizal sudah duduk di sudut. Wajahnya terlihat letih dan penuh penyesalan. Dinda duduk di hadapannya tanpa berkata-kata, hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menunggu satu sama lain untuk memulai percakapan yang sepertinya sudah lama tertunda. Akhirnya, Mas Rizal membuka mulutnya, suaranya rendah, penuh dengan rasa sesal. Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku tidak layak untuk meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Aku tidak tahu apa yang membuatku begitu bodoh dulu. Aku membiarkan orang lain, terutama ibuku, mengendalikan hidupku, dan aku mengabaikan perasaanmu, tanpa peduli bagaimana perasaanmu. Aku melihat hidupmu dari jauh dan merasa iri, merasa takut, karena aku tahu aku telah menghancurkan sesuatu yang begitu berharga. Tapi sekarang, aku sadar, semua itu sudah terlambat. Dinda mendengarkan dengan seksama, meskipun perasaannya sudah jauh lebih terkendali daripada dulu. Dulu, dia ingin Mas Rizal merasakan penderitaan yang lebih besar. Tapi kini dia hanya merasa lelah dengan semua kebencian itu. Sambil menatap Mas Rizal, Dinda merasakan campuran emosi. Ada rasa kasihan, ada rasa puas, dan ada pula rasa lega. Mas Rizal, jawab Dinda dengan suara yang tenang. Apa yang kamu katakan sekarang tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Meskipun itu bukan berarti aku harus melupakan segalanya. Aku tahu betul apa yang telah aku lalui. Dan itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Mas Rizal terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin menjelaskan segala sesuatunya dengan lebih detail. Tetapi rasanya kata-kata itu tak cukup untuk menggambarkan betapa dalam penyesalannya. Semua yang terjadi, pengusiran, pengkhianatan, penghinaan, telah membawa mereka ke titik ini, dan tidak ada kata-kata yang cukup untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Kenapa kamu tidak pernah membenci aku, Dinda? Tanya Mas Rizal dengan suara pelan. Tampaknya tak percaya bahwa Dinda bisa tetap tenang dan bisa menghadapi semua ini tanpa dendam. Aku tahu aku pantas dibenci. Aku tahu aku telah menghancurkan hidup kita. Tapi kenapa kamu bisa begitu tegar? Apa yang membuatmu bisa bangkit begitu saja? Dinda memandangi Mas Rizal dengan penuh keyakinan. Karena aku tahu, Mas. Aku tahu hidup ini seperti roda yang terus berputar. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Dan aku juga tahu, hidup ini lebih besar dari sekadar membalas dendam atau merasa puas melihat orang lain menderita. Aku tidak pernah ingin hidup dalam kebencian. Itu hanya akan menghalangi aku untuk maju. Aku memaafkanmu bukan karena aku merasa kamu berhak untuk dimaafkan. Tapi karena aku tahu aku tidak akan pernah bisa melangkah maju jika aku terus membawa beban itu. Ada keheningan di antara mereka, dan Mas Rizal akhirnya mengangguk pelan, menerima kenyataan bahwa meskipun ia menyesal, ia tidak bisa mengubah masa lalu. Dinda sudah jauh melampaui titik itu, dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana dia melanjutkan hidupnya, menggapai lebih banyak kesuksesan, dan membuktikan bahwa meskipun pernah terjatuh, dia bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku berterima kasih, Dinda, kata Mas Rizal akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya berharap, suatu hari nanti kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati, dan tidak pernah merasa terbebani oleh masa lalu kita. Dinda tersenyum tipis. Aku sudah menemukannya, Mas. Aku sudah menemukannya. Jawaban itu keluar dengan penuh kepastian, dan meskipun hati Dinda tidak sepenuhnya bebas dari kenangan masa lalu, dia tahu satu hal yang pasti, dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Setelah berbulan-bulan berjuang dan melalui perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, akhirnya Dinda menemukan tempatnya. Kehidupannya yang dulu penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan kini terasa begitu berbeda. Sebagai seorang wanita yang telah berhasil melewati begitu banyak ujian hidup, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kebahagiaan adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus maju meskipun dunia terasa seperti menentang.
Dalam perjalanan menuju kesuksesan, Dinda menemukan seseorang yang mampu melengkapinya, seseorang yang memahami segala perasaan dan perjuangannya. Daniel, seorang pengusaha muda yang tulus dan penuh empati, hadir dalam hidupnya dengan cara yang tidak terduga. Dinda tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang begitu baik hati, yang mampu melihat dirinya lebih dari sekadar wanita yang sukses. Daniel tidak terpesona oleh kekayaan atau status sosialnya, melainkan oleh siapa Dinda sebenarnya, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam sebuah acara gala yang dihadiri oleh banyak pengusaha ternama. Dinda, yang awalnya datang untuk memperkenalkan perusahaannya kepada lebih banyak orang, tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Daniel. Saat mereka berdua bertatap muka untuk pertama kalinya, ada semacam energi yang tak bisa dijelaskan. Meskipun banyak orang di sekitar mereka, seakan dunia hanya berputar di sekitar mereka berdua. Mereka mulai berbicara, dan tanpa sadar, percakapan itu mengalir begitu alami, tanpa ada hambatan. Daniel bukan hanya tertarik pada Dinda sebagai seorang pebisnis, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki cerita hidup yang penuh perjuangan. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka, Daniel mengajaknya makan malam di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dinda, yang sudah cukup terbiasa dengan dunia bisnis dan segala glamornya, merasa agak canggung di awal. Namun, semakin mereka berbicara, semakin ia merasa nyaman. Daniel tidak pernah memaksakan apapun. Tidak ada tekanan, hanya percakapan yang hangat dan saling berbagi cerita. Daniel mengetahui tentang masa lalu Dinda yang penuh dengan cobaan, dan dia merasa terkesan dengan kekuatan batin wanita itu. Dinda pun merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah rasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Dinda berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang betapa sulitnya waktu-waktu yang pernah ia jalani, Daniel tidak menghakimi. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan empati yang tulus. Ia tidak pernah bertanya tentang harta atau kesuksesan yang telah Dinda raih. Sebaliknya, ia lebih tertarik untuk memahami siapa Dinda sebenarnya. Apa yang membuatnya bangkit dari keterpurukan, bagaimana ia menemukan kekuatan untuk melawan semua rintangan. Daniel tidak melihatnya sebagai wanita yang hanya memiliki kekayaan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati yang kuat dan penuh kasih. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin dekat. Dinda merasa bahwa, meskipun hidupnya telah dipenuhi dengan keberhasilan dan pencapaian, ada sesuatu yang lebih penting dari itu, kehadiran seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Dinda mulai merasakan kebahagiaan yang sejati, sebuah kebahagiaan yang datang bukan dari kesuksesan materi, tetapi dari hubungan yang tulus dan penuh kepercayaan. Daniel membuatnya merasa bahwa ia dihargai, bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk berbicara tentang impian-impian mereka atau sekadar menikmati kebersamaan yang sederhana. Ada ketenangan dalam hati Dinda yang sebelumnya sulit ia rasakan. Bahkan dalam pertemuan keluarga yang sederhana, Daniel menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pria menghargai dan memperlakukan wanita yang ia cintai. Daniel bukan hanya pasangan yang mendukung karirnya, tetapi juga seseorang yang menghargai perjalanan hidupnya, yang menghormati kekuatan dan perjuangannya. Pada suatu hari yang cerah, saat mereka berdua berjalan di taman, Daniel mengajukan pertanyaan yang selama ini mungkin sudah ada dalam benak Dinda. "Dinda," katanya dengan lembut, "apakah kamu pernah berpikir tentang masa depan kita? Aku tahu kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku hanya ingin tahu, apakah kamu siap untuk melangkah lebih jauh?" Dinda terdiam sejenak, memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Daniel. Ia tidak tahu mengapa, tetapi saat itu ia merasa segala sesuatu di dunia ini telah mengarah padanya untuk saat ini, untuk bersama orang yang tepat. Dengan senyuman tulus, Dinda akhirnya menjawab, "Aku sudah lama menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Tapi sekarang, aku merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesuksesan yang aku raih. Itu juga tentang memiliki seseorang yang benar-benar peduli, yang bisa menerima aku apa adanya. Aku siap, Daniel. Aku siap untuk melangkah ke masa depan bersama kamu." Saat itu juga, Daniel menggenggam tangan Dinda dengan penuh keyakinan. "Aku juga siap, Dinda. Kamu adalah bagian dari masa depanku, dan aku ingin kita membangun kehidupan yang penuh cinta,
kebahagiaan, dan saling mendukung. Tak lama setelah itu, Daniel melamar Dinda di sebuah tempat yang sangat istimewa, tempat yang penuh kenangan, tempat pertama kali mereka bertemu. Di tengah suasana yang romantis, dengan cahaya lampu yang temaram, Daniel menyatakan niatnya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Dinda. Semua rasa cemas dan keraguan yang pernah ada di hati Dinda lenyap begitu saja. Kini, ia tahu dengan pasti bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya dalam kesuksesan, tetapi dalam cinta yang tulus dan saling mendukung. Pernikahan mereka pun digelar dengan penuh kemewahan. Namun yang membuatnya lebih istimewa adalah kenyataan bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang dua hati yang telah melalui banyak hal bersama, yang telah mengatasi segala rintangan, dan yang kini siap membangun hidup bersama. Di hari pernikahan mereka, Dinda mengenakan gaun indah yang menggambarkan keanggunan dan kekuatan dirinya, sementara Daniel berdiri di sisinya sebagai pasangan yang setia, siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Keluarga Rizal, yang dulu menganggap Dinda sebagai wanita yang tidak pantas, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Sementara mereka masih terjebak dalam penyesalan, Dinda dan Daniel melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan penyesalan. Di tengah kebahagiaan mereka, Dinda menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari keberanian untuk bangkit, dari kemampuan untuk memaafkan, dan dari cinta yang tulus. Tahun demi tahun berlalu, dan Dinda semakin mantap berdiri di puncak kesuksesan. Perusahaannya berkembang pesat, melampaui bahkan prediksi yang paling optimis sekalipun. Ketekunan dan kerja kerasnya tidak hanya membuahkan hasil finansial, tetapi juga pengakuan di dunia bisnis. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi wanita yang merasa terjebak dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dinda menunjukkan bahwa dengan keberanian dan keteguhan hati, segala hal mungkin tercapai, bahkan dari titik terendah sekalipun. Semua pencapaian itu membuatnya merasa bangga, tetapi lebih dari itu, ia merasa damai. Damai dengan diri sendiri, damai dengan keputusan-keputusan yang telah diambil, dan damai dengan hidup yang ia jalani bersama Daniel, suaminya yang setia. Namun, kesuksesan Dinda bukan hanya soal angka-angka di laporan keuangan atau penghargaan yang ia terima. Kebahagiaan sejati baginya adalah dalam kehangatan keluarga kecil yang ia bangun bersama Daniel. Kehidupan mereka berdua yang awalnya penuh dengan tantangan kini berubah menjadi perjalanan penuh warna dan kebahagiaan. Rumah mereka, yang dulu hanya tempat tinggal, kini menjadi simbol dari segala yang telah mereka capai, bukan hanya materi, tetapi juga cinta, kebersamaan, dan pengorbanan. Mereka tidak hanya saling mendukung dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Di balik kesuksesan yang gemerlap, Dinda merasa bahwa keluarga adalah fondasi terkuat yang membuat segalanya menjadi bermakna. Dinda memandang dunia yang ada di luar jendela kantornya, kota yang padat dengan kehidupan dan kesibukan. Ia tidak bisa menahan senyum kecil saat mengenang perjalanan hidupnya, dari wanita yang diusir dari rumah mertua tanpa harta, tanpa dukungan, hingga menjadi seorang pengusaha sukses yang mampu membuktikan bahwa segala rintangan bisa dilewati. Ia telah mencapai segala yang pernah ia impikan, namun lebih dari itu, ia telah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Dinda tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi juga tentang perjalanan batin yang panjang dan penuh pengorbanan. Dan ia tahu, sekarang lebih dari sebelumnya, bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kekuatan untuk mengatasi segala cobaan dan bangkit kembali. Suatu sore yang cerah, saat Dinda dan Daniel duduk bersama di teras rumah mereka yang menghadap ke taman luas, Daniel tiba-tiba memandang Dinda dengan tatapan penuh kekaguman. "Kamu tahu, Dinda," katanya pelan, "aku selalu merasa bangga dengan perjalanan hidupmu. Semua yang telah kamu capai, semuanya, itu bukan hanya hasil dari kerja keras, tapi juga ketulusan hati dan semangat yang tak pernah padam." Dinda tersenyum, meremas tangan Daniel yang ada di sampingnya. "Aku tidak bisa melakukan semua ini tanpa dukunganmu," jawabnya lembut. "Kamu selalu ada untukku, bahkan di saat-saat sulit. Tanpa kamu, aku mungkin masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Bersamamu, aku menemukan kekuatan untuk terus maju." Daniel menatapnya penuh cinta. "Aku akan selalu ada untukmu, Dinda."
Kita telah melalui begitu banyak bersama, dan aku tahu kita akan selalu saling mendukung dalam segala hal. Disinilah Dinda berada sekarang, di tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ia tidak lagi merasa terperangkap oleh masa lalu, oleh rasa sakit atau penyesalan yang dulu mengikutinya. Ia telah menemukan tempat yang tepat dalam hidupnya, tempat di mana ia merasa lengkap. Dan meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku, ia tahu bahwa hidupnya kini tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang-orang yang ia cintai, tentang keluarganya, tentang Daniel, dan tentang masa depan yang mereka bangun bersama. Lambat laun, perusahaan Dinda berkembang lebih besar dan bahkan go public. Langkah besar ini bukan hanya tanda pencapaian luar biasa dalam karirnya, tetapi juga simbol dari segala yang telah ia lewati. Ketika perusahaan terdaftar di bursa saham, Dinda berdiri di depan ruangan penuh investor dan rekan-rekannya, dengan senyum penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang angka yang tercatat di laporan finansial, tetapi tentang pesan yang lebih besar. Pesan bahwa seorang wanita, meskipun terjatuh dan dihinakan oleh dunia, dapat bangkit dan menjadi lebih kuat. Pesan bahwa perjuangan tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kekayaan atau status, tetapi dari integritas, kerja keras, dan keberanian untuk terus melangkah. Mereka, Dinda dan Daniel, kini menjadi pasangan yang tak hanya berhasil dalam hal bisnis, tetapi juga dalam membangun keluarga yang harmonis. Mereka merayakan setiap momen kecil bersama, dari perjalanan liburan yang sederhana hingga momen-momen intim di rumah yang penuh cinta. Ketika melihat ke belakang, Dinda merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Semua rasa sakit, semua penolakan, semua pengorbanan, itu semua membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Namun, Dinda tidak melupakan siapa dirinya yang dulu, wanita yang diusir dari rumah mertua, yang terpaksa tidur di tempat yang tidak aman, yang pernah mencari makanan di tempat sampah. Ia tidak pernah melupakan itu, karena masa lalunya adalah bagian dari perjalanan yang telah membentuknya menjadi siapa dirinya sekarang. Tetapi, ia tidak lagi terikat oleh kenangan itu. Kini, Dinda telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dalam hidupnya yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dan lebih dari itu, ia telah menemukan apa yang selalu ia cari, keberanian untuk memaafkan, untuk melangkah maju, dan untuk menghargai setiap detik hidupnya. Sementara itu, keluarga Rizal, yang dulu menilai rendahnya, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terperangkap dalam penyesalan mereka. Mas Rizal, yang dulu merasa dirinya lebih baik, kini hidup dalam bayang-bayang kegagalannya. Istrinya yang sombong telah meninggalkannya, dan ia terjebak dalam kehidupan yang jauh dari impian yang dulu pernah ia miliki. Ibunya, yang dulu selalu merendahkan Dinda, kini terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dinda, meskipun pernah terluka oleh mereka, tidak pernah merasa senang melihat penderitaan mereka. Sebaliknya, ia merasa bahwa hidup ini berputar, dan akhirnya mereka yang dulu merendahkan kini harus merasakan pahitnya kehidupan. Dinda telah menggapai kebahagiaan sejati. Bagi Dinda, akhir dari semua ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana ia bisa berdamai dengan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya, ia merasa puas, bukan hanya dengan apa yang telah ia raih, tetapi dengan apa yang telah ia pelajari. Dalam hidup ini, semuanya mungkin terjadi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berdiri teguh meskipun dunia berusaha menjatuhkan kita.